Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Mailani, mahasiswi Sains Arif Jambi. Dosen pengampu saya Ibu yang cantik ini Ibu Yulianti SPD MPD Kons, dengan mata kuliah diagnosis kesulitan belajar. Oke teman-teman, kita dengarkan ya penjelasan dari pembahasan berikut ini. Tema yang saya angkat ialah mengatasi diagnosis masalah kesulitan belajar anak pada masa saat pandemi. Yang akan saya jelaskan pertama kali yaitu diagnosis. Tahukah teman-teman, diagnosis itu adalah sebab. Lalu, belajar itu apa? Belajar itu menguasai sesuatu yang baru. Nah, jadi diagnosis masalah kesulitan belajar ialah sebab timbulnya masalah kesulitan belajar. Menurut Torik and Hagen, beliau mengartikan diagnosis itu sebagai berikut: upaya atau proses menemukan kelemahan penyakit yang dialami seseorang melalui pengujian dan studi yang seksama mengenai gejala-gejalanya. Maksudnya, sebuah proses mengetahui timbulnya sebab-sebab masalah kesulitan belajar, itu diagnosis masalah kesulitan belajar menurut Torik and Hagen. Apa saja sih masalah kesulitan belajar? Nah, pada masa saat pandemi di rumah, yang pertama, masalah koneksi. Apabila tidak ada koneksi internet, anak itu tidak bisa mengikuti pelajaran karena kan online. Yang kedua, waktu tidak efisien. Semau anak mau belajar kapanpun mood anak. Orang tua tidak bisa memaksakan karena kebanyakan orang tua memanjakan anaknya. Yang ketiga, orang tua kewalahan. Orang tua telah bekerja di rumah, bekerja di luar rumah, lalu mengurusi pekerjaan anaknya lagi, itu orang tua kewalahan. Yang keempat, anak banyak main gadget. Alasan anak bermain gadget itu untuk belajar, padahal dia sambil main game ataupun nonton YouTube yang lainnya. Yang kelima, jarang ada penjelasan dari guru. Guru di sekolah hanya memberikan tugas halaman sekian-sekian tanpa memberikan video penjelasan tentang materi tersebut. Lalu, belajar di sekolah. Nah, apa saja sih? Yang pertama itu bolos belajar. Banyak anak-anak yang malas belajar, niatnya tidak ada, jadi dia bolos belajar. Yang kedua itu ribut di kelas. Banyak teman-teman itu yang hanya main-main di kelas, ialah mengakibatkan sulit menerima pelajaran. Yang ketiga, semangat belajar menurun. Ini karena kebanyakan masalah broken home. Nah, masalah di rumah itu kebawa-bawa di sekolah, sehingga dia tidak semangat dalam belajar di sekolah. Yang keempat, tidak menyukai pelajaran. Banyak kok anak-anak yang tidak menyukai pelajaran, misalkan matematika, itu kan main hitung-hitungan, sulit lah, tapi dia tidak mau berusaha. Nah, itu masalah kesulitan belajar. Yang kelima, keluar masuk kelas. Karena anak-anak ini suka mencari perhatian, jadi dia masuk keluar kelas semaunya tanpa belajar. Selanjutnya akan saya jelaskan faktor penyebab kesulitan belajar. Yang pertama, bersifat intrinsik. Itu maksudnya bagaimana? Nah, maksudnya sesuatu yang timbul dari dalam diri individu itu sendiri tanpa adanya pengaruh dari luar individu. Berarti dari dalam diri sendiri. Contohnya, saya ambil mengantuk. Apabila anak itu mengantuk, nah itulah penyebab dia sulit menerima pelajaran karena dia sudah kelelahan. Yang kedua, kelaparan. Apabila kelaparan, dia tidak bisa berkonsentrasi karena memikirkan dia ingin makan. Yang ketiga, sakit. Kondisi jasmaninya sakit, tidak bisa menerima pelajaran, sulit. Yang keempat, malas. Malas ini adalah obat yang sulit disembuhkan, sehingga menyebabkan faktor kesulitan belajar. Berikutnya, minat belajar. Apabila anak-anak itu tidak ada niat yang ikhlas karena ingin belajar,
Nah, itu sulit untuk mengikuti belajar dengan baik. Lalu emosional. Emosional dalam dirinya apabila anak itu telah balik, dia haid dan emosinya tidak stabil, itu yang menyebabkan kesulitan dalam belajar. Lalu, faktornya bersifat ekstrinsik. Maksudnya, sesuatu yang timbul dari luar diri individu itu, atau bisa dikatakan luar pribadi masing-masing. Seperti saya contohkan fisiknya, kelainan panca indera. Apabila ada gangguan di pendengarannya, dia sulit menerima pelajaran. Berikutnya, lingkungan tidak nyaman. Apabila di rumah ataupun di sekolah, ruangan tempat belajar itu tidak nyaman alias kotor, ribut, itu sulit anak untuk berkonsentrasi. Lalu kurang kasih sayang dari orang tua. Anak yang iri terhadap kakaknya ataupun adiknya, kalau dia tidak disayang, itu yang menyebabkan dia malas belajar karena kurang perhatian. Berikutnya, teman-teman berpihak dan dikucilkan. Ada anak yang tidak terbuka, dia introvert. Nah, itulah menyebabkan dia ini dikucilkan, diejek sama teman-temannya. Jadi dia itu sulit belajar gitu. Lalu yang terakhir, ketidakmampuan membaca, menulis. Ini yang salah satunya menjadi faktor pemicu anak itu gengsi ataupun dia itu malu untuk belajar sama teman-temannya sudah bisa membaca, menulis gitu. Itu yang saya bahas. Oke teman-teman, karena saya prodi bimbingan konseling pendidikan Islam, maka saya berpacu pada guru BK. Nah, ada dua acuan guru BK itu menangani masalah kesulitan belajar anak. Yang pertama, penilaian acuan patokan atau PAP, Criterion Reference Evaluation. Ialah sebuah penilaian yang membandingkan hasil belajar dengan suatu patokan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang digunakan itu contohnya seperti karakteristik mata pelajaran. Apabila tidak tuntas dalam mata pelajaran misalkan matematika, maka dilakukan KKM supaya bisa membandingkan hasil belajar yang sebelumnya. Yang kedua, daya dukung kondisi di sekolah. Apabila belajar di sekolah itu ada praktek, maka kalau fasilitas sekolah itu mendukung, anak pun bisa belajar dengan baik. Lalu, karakteristik peserta didik. Adanya motivasi-motivasi dari guru BK maupun guru lainnya supaya anak itu termotivasi untuk belajar dan guru pun mengetahui karakter masing-masing siswa tersebut. Yang berikutnya akan saya jelaskan penilaian acuan normatif atau PAN, Normative Reference Assessment. Ialah sebuah penilaian yang mengacu pada penilaian kelompok dengan membandingkan nilai-nilai siswa dalam kelompok tersebut. Mana yang nilainya lebih tinggi, mana nilainya yang lebih rendah. Nah, yang digunakan itu penilaian bersifat relatif. Maksudnya dalam kondisi yang sesuai dengan pada saat itu, guru menilai. Lalu penilaian bersifat normatif. Nah, bagaimana anak ini menguasai pelajaran tersebut dalam penguasaan kelompoknya. Lalu menggunakan kurva normal. Nah, apabila misalkan itu diagram, perkembangan anak dalam belajar itu bagaimana? Nah, selanjutnya pembahasan terakhir yang ditunggu-tunggu nih untuk bunda-bunda di rumah. Cara mengatasi belajar jarak jauh selama pandemi. Yang pertama, Bun, mengenali tipe-tipe belajar anak. Dengan cara kita mendekati anak, kita pahami belajar anak tuh gayanya bagaimana. Kita bisa konsultasi juga ke gurunya, belajar di sekolah itu dia bagaimana, jadi kita terapkan di rumah. Nah, orang tua itu wajiblah untuk meluangkan waktu untuk anaknya belajar selama 30 menit lah minimal. Boleh. Lalu menanyakan apa kesulitan dalam memahami pelajaran tersebut. Apabila guru di sekolah memberikan video tentang
pembelajaran tersebut, orang tua menjelaskan kembali ke anak supaya anak lebih paham, karena ada juga anak yang gaya belajarnya visualnya rendah. Ya, yang berikutnya memberikan tugas atau permainan. Nah, caranya begini. Orang tua itu seakan-akan dia itu berperan sebagai gurunya. Terus anaknya ini anak muridnya. Jadi dia merasa ke bawah-bawah bahwa dia itu sedang belajar di sekolah. Jadi lebih asik gitu. Jangan lupa juga bawa canda ya, Bun. Karena anak-anak itu tidak berfokus terus. Jadi dia fokusnya tuh minimal ya 30 menit tuh emang sudah fokus. Yang selebih itu dia bisa memikirkan permainan yang lain. Nah, yang berikutnya tentukan waktu belajar. Waktu yang belajar efektif, yang tidak mengganggu bermainnya. Contohnya, kalau anak sudah mengerjakan tugas 30 menit, ya udah kita luangkan waktu untuk dia bermain bebas. Tapi jangan dipaksakan dia harus terus belajar, karena anak itu butuh refreshing juga ya, Bun. Lalu mendampingi saat belajar. Ini tugas yang paling utama ya, Bun. Dengan cara jauhkan anak itu dari gadget. Kalau sudah ada tugas dari sekolah, dari gurunya, kita berikan waktu 1 jam atau 2 jam untuk mengerjakan itu di gadget. Jangan anak itu setelah itu main game. Itu tidak boleh, Bun. Kita jauhkan anak-anak dari game ataupun yang lainnya. Memperhatikan, yang berikutnya nih, memperhatikan gangguan yang merusak konsentrasi anak. Apabila nyaman tempat belajarnya, ruangan belajarnya, maka anak itu akan konsentrasi, Bun. Makanya anak itu diajak tugas untuk membersihkan rumah. Jadi untuk belajar dia bisa ngemil sambil belajar dengan suasana yang tenang. Tuh. Kalau masalah koneksi, insya Allah kan sekarang sudah ada bantuan-bantuan dari sekolah tentang kuota ya, jadi insya Allah bisa. Yang penting orang tua harus sabar dan semangat ya, Bun. Oke, thank you for your attention. Semoga ilmu yang saya berikan ini bermanfaat untuk kita semua dan kita sama-sama belajar dan sabar dalam menghadapi masalah kesulitan belajar pada masa saat pandemi ini. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.